Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang pertama. Selamat menikmati. Matahari sudah memanjat semakin tinggi. Sinarnya yang mulai menggatalkan kulit menerpa tanah yang lembab di bawah pohon-pohon kembang yang tumbuh di taman yang asri. Angin yang lembut serasa berbisik lamat-lamat tentang perawan yang sedang berduka, yang duduk di atas sebuah lincak panjang di sebelah sebatang kembang soka yang berwarna ungu muda. Seorang gadis putri Kanjeng Adipati Wirakusuma, Adipati di Sendang Arum, sedang merenungi luka di hatinya. Biasanya ia duduk dan bercengkrama bersama ibundanya dan kadang-kadang bahkan bersama ayahandanya pula di taman. Kadang-kadang ibundanya sendiri merawat pohon-pohon bunga di taman itu. Bunga soka, bunga ceplok piring, bunga arum dalu, dan yang mendapat perawatan khusus adalah segerumbul kembang melati di sudut taman yang diberi pagar kayu serta terawat rapi. Tetapi hari itu Ririswari duduk sendiri, meskipun jaraknya tidak lebih dari 5 langkah, tetapi gadis itu seakan-akan tidak menyadari kehadiran seorang emban yang duduk mengamatinya. "Putri," emban itu bergeser mendekat. Perawan yang sedang berduka itu tidak berpaling kepadanya. "Raden Ajeng Ririswari." Ririswari masih saja berdiam diri. "Putri masih nampak selalu berduka." Ririswari menarik nafas panjang. Perlahan-lahan ia berpaling. Namun kemudian tatapan matanya kembali menerawang, memandang di kejauhan. "Sudahlah Putri. Putri jangan memperpanjang duka. Biarlah Putri berusaha menyembuhkan luka itu. Hamba tahu Putri, bahwa luka itu tentu terasa sangat pedih. Tetapi Putri tidak seharusnya membiarkan diri tersiksa oleh duka." "Aku tidak segera melupakannya, emban," sahut Ririswari tanpa berpaling. "Ibunda pergi terlalu cepat. Tidak seorang pun dapat mengelak Putri. Jika Yang Maha Agung memanggilnya menghadap, maka kita titahnya harus menghadap, kapanpun saat itu datang. Siang, malam, pagi, dan senja hari pada saat Sandi Olo dipajang di langit." "Aku mengerti emban. Nalarku dapat berkata seperti yang kau katakan itu. Tetapi perasaanku sulit aku kendalikan. Kenapa tiba-tiba saja ibunda pergi untuk selamanya?" "Ampun Putri, jika hamba mengatakan bahwa ibunda memang dikehendaki oleh Yang Maha Agung kembali kepadanya. Karena itu, sebaiknya kita menyerahkannya dengan ikhlas." "Apakah kau dapat berkata seperti itu jika biungmu yang dipanggil menghadap emban? Aku masih ingat ketika 2 tahun yang lalu nenekmu meninggal. Ketika seorang keluargamu datang memberitahukannya kepergian nenekmu itu, maka kau langsung menangis, berguling-guling di tanah tanpa dapat ditenangkan, sehingga akhirnya kau jatuh pingsan. Bukankah saat itu bahkan ibunda sendiri berusaha menenangkan hatimu? Ibunda juga mengatakan, sebagaimana kau katakan kepadaku." "Hamba Putri, tetapi waktu itu berita meninggalnya nenek hamba itu datang dengan tiba-tiba. Hamba tidak pernah mendengar kabar bahwa nenek sakit. Sepanjang pengetahuan hamba, nenek itu selalu sehat. Bahkan sebulan sebelumnya, ketika hamba mendapat kesempatan pulang selama 3 hari, nenek masih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Kemudian
Seperti biasanya setiap nenek pergi ke sungai, maka di saat nenek pulang, tentu membawa sebuah batu. Bahkan nenek menganjurkan setiap anggota keluarganya yang pergi ke sungai supaya juga membawa sebuah batu sebesar buah kelapa. Batu? Iya putri. Untuk apa? Dalam setahun, nenek dapat membuat bebatur rumah dari batu yang telah kami kumpulkan. Sehari, 3 hari, orang di antara keluarga kami pergi ke sungai. Maka kami akan mengumpulkan 3 buah batu sebesar buah kelapa. Bahkan anak-anak pun telah dibiasakan melakukannya pula, yang tentu saja membawa bebatuan yang lebih kecil. Ternyata nenekmu seorang yang cerdik, Emban. Ya putri, karena itu berita kematiannya sangat mengejutkan. Setelah itu, lebih dari setengah tahun kau masih nampak murung. Emban itu terdiam. Emban, ibunda baru 100 hari yang lalu meninggal. Hamba putri, cintaku kepada ibunda tidak akan berakhir di saat ibunda pergi. Apalagi ibunda pergi terlalu cepat. Putri, tetapi benar kata orang bahwa kita jangan terlalu dalam terbenam ke dalam duka. Selain bagi ketenangan putri sendiri, jika putri kelihatan lebih ceria, akan sangat berpengaruh bagi ayahanda putri, bagi Kanjeng Adipati Wirakusuma. Ririswari menundukkan wajahnya. Kanjeng Adipati akan dapat kembali memusatkan perhatiannya kepada tugas-tugas yang diembannya. Tentu kadang-kadang terbersit pula kenangan terhadap ibunda putri. Tetapi kecerahan wajah putri akan menjadi penghiburan yang sangat berarti bagi Kanjeng Adipati. Demikian pula sebaliknya, sehingga akan timbul pengaruh yang baik timbal balik. Emban, hamba putri, kau pintar Emban. Ampun putri, ketika nenekku meninggal, biung hamba menjadi sangat bersedih. Sebagaimana hamba, kami berdua selalu murung. Bahkan setelah hamba kembali ke taman ini, jika biung datang menengok hamba, maka kami masih saja menangis bersama-sama mengenang kematian nenek. Ayah hambalah yang menasehati hamba dan biung hamba agar kami tidak tenggelam ke dalam duka. Jika wajahku cerah, biung akan terhibur. Sebaliknya, jika wajah biung cerah, aku akan terhibur. Apakah wajahmu tiba-tiba menjadi cerah? Emban itu terdiam, bahkan ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Emban, aku sadari sepenuhnya bahwa apa yang kau katakan itu adalah benar. Tetapi seperti yang aku katakan, bahwa nalar dan perasaanku masih belum sejalan. Aku mengerti semua yang dikatakan oleh seseorang yang mencoba menenangkan hatiku, menghiburkan agar hatiku menjadi tenang. Tetapi perasaanku ternyata bersikap lain. Raden Ajeng, itulah yang harus Raden Ajeng usahakan, keseimbangan antara nalar dan perasaan. Siapa yang mengatakan itu Emban? Orang-orang tua yang mencoba menenangkan hati hamba pada waktu itu putri. Emban, bukan maksudku bahwa aku tidak mau mencobanya. Aku sudah mencoba Emban, tetapi ternyata hatiku tidak cukup tegar untuk mengimbangi nalarku. Jika saja putri berusaha dengan tidak berkeputusan, kembalikan persoalannya kepada Yang Maha Agung. Raden Ajeng Ririswari tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja perhatiannya tertarik kepada suara seruling yang seakan-akan menjerit tinggi, mengalun bagaikan mengapung di atas angin yang semilir di taman yang asri itu. Kau dengar suara seruling itu, Emban? Saatnya anak-anak menggembalakan kambingnya. Di mana mereka menggembala? Suara itu terlalu dekat. Agaknya suara itu bersumber dari balik dinding kaputren ini. Apakah Raden Ajeng tertarik kepada suara seruling itu? Suaranya menyentuh hati Emban. Aku ingin tahu
siapakah yang telah meniup seruling itu? Tentu seorang anak yang sedang menggembala, Putri. Tentu tidak sedekat itu. Suara itu terdengar dekat sekali, seakan-akan aku dapat menjangkaunya dengan jari-jariku. Suara itu dibawa oleh angin. Emban, hamba Raden Ajeng, bukalah pintu butulan. Pintu butulan? Ya, apakah itu diperkenankan? Atas perintahku. Tetapi hanya dalam keadaan yang sangat penting saja pintu itu dibuka. Bagiku suara seruling itu sangat menarik hatiku. Aku merasa perlu untuk melihat. Seandainya yang meniup seruling itu seorang anak gembala, maka alangkah senangnya ayah dan ibunya mempunyai anak yang mampu meniup seruling seperti itu. Dengar emban, suara seruling itu bagaikan terbang tinggi, melintasi mega yang sedang berarak, menggapai sap-sap langit yang lebih tinggi, sehingga menyentuh bulan yang sedang tersenyum manis. Angan-angan Raden Ajeng, sebagai seorang perawan yang sedang tumbuh dewasa, seperti kembang yang sedang mekar, melambung tinggi mengapung menggapai rembulan. Tetapi sekarang siang hari, Putri. Apakah angan-anganmu tidak pernah melayang-layang bersama awan yang berarak di langit itu, emban? Ah, indahnya mimpi-mimpi perawan yang sedang menginjak dewasa. Karena itu, Putri, lupakan duka yang sedang Putri sandang. Karena itu, bukalah pintu butulan itu, emban. Emban itu nampak menjadi ragu-ragu. Aku yang akan bertanggung jawab, emban. Apalagi hanya sesaat. Aku hanya ingin melihat siapakah yang membunyikan seruling di balik dinding kaputren ini. Emban itu tidak dapat mengelak lagi. Karena itu maka emban itu pun segera pergi ke pintu butulan. Diangkatnya selarak pintu itu, sehingga sejenak kemudian maka pintu itu pun telah terbuka. Ketika Raden Ajeng Ririswari menjenguk keluar dinding keputren, maka Ririswari itu pun terkejut. Kakang Jalawajah, suara seruling itu pun terhenti. Seorang anak muda yang duduk di sebelah pintu butulan itu pun bangkit berdiri. Hampir di luar sadarnya, maka Ririswari pun melangkah keluar. Putri, Putri akan kemana? Aku tidak akan kemana-mana, emban. Aku hanya akan berdiri di pintu. Emban itu pun bergeser pula mendekati Ririswari yang berdiri di pintu. Namun emban itu terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang berdiri termangu-mangu di luar pintu. Kakang Jalawajah, kenapa Kakang berada di sini? Sudah lama aku duduk di sini, Riris. Aku tidak berani masuk lewat pintu gerbang. Kenapa, Kakang? Jika Kakang mohon izin kepada Ayahanda untuk menemui aku, Ayahanda tentu mengizinkannya. Aku sangsi, Riris. Seandainya aku mohon kepada Kanjeng Adipati, maka aku tentu hanya akan diusirnya. Kau berprasangka buruk terhadap Ayahanda. Ayahandamu seorang adipati. Tetapi Ayahanda Kakang Jalawajah, saudara sepupu Ayahandaku. Kau tahu apa yang terjadi dengan ayahku? Kenapa dengan Paman Reksayuda? Oleh ayahandamu, ayahku telah disingkirkan jauh keluar kadipaten ini. Persoalannya bukan persoalan pribadi, Kakang. Aku yakin bahwa ayahanda akan bersikap baik kepadamu. Aku mengerti, Riris. Tetapi Kakang sekarang sudah berada di ambang pintu taman. Apakah keperluan Kakang? Jangan tambuh, Putri. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ririswari menundukkan wajahnya. Riris, aku perlu datang menemuimu. Aku ingin mendengar jawabmu atas pernyataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kakang Jalawajah, suara Ririswari menjadi dalam sekali. Kau tahu bahwa aku baru saja kehilangan ibundaku. Aku tahu, Riris, tetapi bukankah sudah ada jarak waktu sampai hari ini?
Tetapi aku masih belum dapat melupakan saat-saat kepergian ibundaku. Kau harus menghadapi kenyataan, Riris. Sepeninggal Bibi, matahari masih tetap beredar di jalurnya. Matahari itu tidak dapat berhenti karena seorang gadis sedang berduka. Aku sudah menyatakan bahwa aku ikut kehilangan sepeninggal Bibi. Bibi sangat baik kepadaku. Meskipun Bibi tahu bahwa ayahku adalah seorang yang tidak pantas tinggal di kadipaten ini, tetapi hari-hari akan berlanjut, hidupku dan hidupmu. Aku mengerti, Kakang. Duka keluargaku memang tidak dapat menghentikan matahari yang berputar sesuai dengan iramanya sendiri. Tetapi aku dapat berlindung di bawah rimbunya dedaunan untuk menghindari terik sinarnya. Hanya untuk sementara di saat hatiku belum siap menerimanya. Sudah berapa kali aku mendengar jawabmu seperti itu, Riris. Maafkan aku, Kakang Jalawaja. Aku tidak berniat melukai hatimu, tetapi aku minta waktu. Wajah Jalawaja menjadi tegang, tetapi ia pun melangkah surut sambil berdesis. Aku adalah anak orang buangan, Riris. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Aku minta diri. Kakang, jangan salah paham. Aku tidak pernah mempersoalkan bahwa Paman Tumenggung Reda Reksayuda harus meninggalkan tanah ini. Kau tidak tersentuh oleh kesalahan yang pernah dilakukannya. Aku minta diri. Kakang, bukankah aku harus menunggu? Aku akan menunggu, Riris, sampai pada suatu saat hatimu tidak lagi disaput awan kelabu. Meskipun aku tidak tahu sampai kapan aku harus menunggu. Jalawaja tidak menunggu jawaban Ririswari. Ia pun kemudian melangkah meninggalkan pintu butulan Taman Keputren yang jarang sekali dibuka itu. Ririswari berdiri termangu-mangu, wajahnya nampak muram, sedangkan matanya berkaca-kaca. Dipandanginya langkah Jalawaja menjauh, sehingga hilang dikelokan. Putri, Ririswari bagaikan terbangun dari mimpinya yang gelisah. Hamba mohon, Putri segera masuk kembali ke Taman Keputren. Biarlah hamba menutup pintunya. Jika para prajurit yang nganglang melihat pintu ini terbuka, maka mereka tentu akan melaporkannya kepada ayahanda Putri. Ririswari menarik nafas panjang sambil mengusap pelupuknya yang basah. Ririswari pun melangkahi telundak pintu butulan, tetapi langkahnya terhenti. Dipandanginya sebatang pohon bunga yang tidak terdapat di dalam taman. Beberapa kuntum bunga bergelantungan di dahannya yang kecil, seakan-akan menunduk ikut bersedih. Ketika Ririswari mendekati pohon bunga itu, embannya menahannya sambil berkata, "Jangan, Putri." Ririswari berpaling kepadanya, sementara emban itu pun berkata, "Itu kembang kecubung, Putri. Kembang yang menyimpan racun yang memabukkan." Ririswari melangkah mundur, namun kemudian ia pun segera berbalik, masuk ke dalam Taman Keputren. Emban itu pun segera menutup pintu butulan itu dan menyelaraknya dari dalam. Selarak yang terasa berat di tangan emban itu. Sepeninggal Jalawaja, wajah Ririswari menjadi semakin murung. Dengan lembut emban itu pun berkata, "Sudahlah, Putri. Marilah aku persilahkan Putri pergi ke Geladri. Mungkin ada sesuatu yang dapat Putri kerjakan di sana." Ririswari tidak menjawab, tetapi gadis itu pun kemudian berjalan dengan langkah-langkah kecil menuju ke Geladri. "Raden Jalawaja tentu akan datang kembali, Putri, esok atau lusa," berkata emban yang berjalan di samping Ririswari. Tetapi Raden Ajeng Ririswari itu menggeleng. Katanya, "Tidak segera, emban. Aku berani bertaruh. Besok suara seruling itu tentu akan terdengar lagi. Kakang Jalawaja sekarang tidak lagi tinggal di rumahnya." "Oh,
Kakang Jalawaja sudah beberapa lama tinggal bersama kakeknya di kaki bukit. Jadi, jika ia datang kemari, Emban, ia telah menempuh perjalanan yang panjang. Putri, mumpung belum terlalu jauh, apakah hamba diperkenankan menyusulnya? Jika kau berhasil menyusul Kakang Jalawaja, apa yang akan kau katakan kepadanya? Emban itu terdiam, namun kemudian emban itu berdesis. Apa saja yang Putri perintahkan? Sudahlah Emban, aku pun yakin bahwa Kakang Jalawaja akan kembali. Tetapi kapan? Kenapa tadi Putri mengusirnya? Aku tidak mengusirnya Emban. Aku hanya mengatakan bahwa aku belum dapat menjawab pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Pernyataan tentang apa, Putri? Kenapa kau masih menanyakannya? Apakah hamba pernah bertanya sebelumnya? Langkah Ririswari yang kecil-kecil itu menjadi semakin cepat, berlari-lari kecil. Emban itu mengikutinya. Ketika keduanya sampai ke Geladri, Geladri itu tampak sepi. Ketika seorang abdi lewat, Ririswari pun bertanya, "Di mana ayahanda?" "Di ruang depan, Putri, dihadap oleh Raden Ayu Reksayuda, Kitumenggung Jayataruna, dan Kitumenggung Reksabaya." "Bibi Reksayuda ada di sini?" "Iya, Putri." "Ada apa?" "Hamba tidak tahu, Putri." Ketika abdi itu pergi, Ririswari pun berdesis, "Aku tidak senang kepada perempuan itu." "Kenapa, Putri?" bertanya embannya. "Tidak apa-apa." "Tetapi kenapa Putri tidak senang kepada Raden Ayu?" Ririswari termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Aku tidak senang melihat sikapnya. Bibi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang yang dituakan, meskipun ia masih muda. Aku menjadi semakin benci melihat tingkahnya. Ketika ia menghadap ayahanda beberapa waktu yang lalu, justru pada saat ayahanda masih diliputi perasaan duka atas kepergian ibunda. Hamba tidak melihatnya, Putri. Ia merasa dirinya perempuan yang paling cantik di dunia ini. Jika kau dengar bagaimana perempuan itu tertawa, bagaimana ia tersenyum, dan bagaimana ia menangis di hadapan ayahanda, tingkahnya yang berlebihan membuatnya menjadi semakin tidak pantas." "Kenapa ia menangis?" "Perempuan itu berbicara tentang paman yang masih menjalani hukuman." "Oh, tetapi aku tidak yakin bahwa ia bersikap jujur." Emban itu mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Putri, sudah lama Putri tidak menyentuh canding, gawangan dan kain yang sedang dibatik itu. Jika Putri sempat menyelesaikannya, kain itu akan sangat berarti bagi Putri. Bukankah beberapa coretan pertama dilakukan oleh ibunda?" Ririswari termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Ya Emban, biarlah aku melanjutkannya. Kain itu akan dapat menjadi kenangan bagiku. Bekas tangan ibunda itu akan aku beri tanda agar aku dapat selalu mengingatnya. Kain itu akan aku persembahkan kepada ayahanda. Ayahanda menggemari kain batik parang, bahkan ayahanda yang pada waktu itu masih didampingi oleh ibunda mempunyai kumpulan kain batik dari berbagai jenis parang. Sebagian adalah kain yang dibatik oleh ibunda sendiri. Marilah Putri, biarlah aku mempersiapkannya." Keduanya pun kemudian pergi ke serambi samping di sebelah kiri. Emban itu masuk ke dalam sebuah sentong yang sempit. Di dalam sentong itu disimpan berbagai peralatan batik serta lembar kain yang masih harus digarap. Ketika gawangan dengan kain yang belum selesai dibatik bergayut di gawangan itu dibawa keluar dari bilik itu,
Maka Ririswari pun mengusap air matanya yang mengembun. Di luar sadarnya, Ririswari membayangkan ibundanya yang duduk di depan gawangan itu. Sekali-sekali ditiupnya canting yang berisi malam yang cair dan panas. Kemudian digoreskannya paruh canting itu pada kain yang tersangkut di gawangan. Mbahnya masih saja sibuk menyediakan anglo kecil, wajan yang sering dipakai oleh Ririswari, serta ibundanya membatik. Kemudian menyalakan api, meletakkan wajan kecil di atasnya, serta menaruh malam ke dalamnya. Malam yang berwarna coklat diberi secuil malam yang berwarna putih. Sejenak kemudian Ririswari pun duduk di sebuah dingklik kayu yang rendah di samping wajannya yang berisi malam yang sudah mulai mencair di atas bara api arang kayu metir di anglo kecil. Dicobanya untuk memusatkan perhatiannya pada kain yang sedang dibatiknya. Dalam pada itu, di ruang depan, ayahandanya, Kanjeng Adipati Wirakusuma, duduk dihadap oleh Raden Ayu Reksayuda, Kitumenggung Jaya Taruna, serta Kitumenggung Reksabawa. Terasa ruang depan dalam kadipaten itu diliputi oleh suasana yang tegang. Raden Ayu Reksayuda telah menghadap Kanjeng Adipati Wirakusuma untuk yang kesekian kalinya. Dengan menahan tangis, Raden Ayu Prawirayuda itu mohon agar diberikan pengampunan bagi suaminya, Raden Tumenggung Vreda Reksayuda, yang mendapat hukuman, disingkirkan dan tidak boleh menginjak telatah Kadipaten Sendang Arum untuk waktu 5 tahun. Ampun Dimas Adipati, hamba mohon keringanan bagi Kang Mas Tumenggung Reksayuda. Kanjeng Adipati menarik nafas panjang. Hamba sudah menghadap beberapa kali. Dimas Adipati masih belum memberikan kepastian. Meskipun Dimas sudah berjanji akan mengusahakan keringanan itu. Kanjeng Adipati masih belum memberikan jawaban. Hamba mohon belas kasihan Dimas Adipati. Dimas tentu tahu bahwa ketika Kang Mas Tumenggung Vreda Reksayuda diusir dari Kadipaten Sendang Arum, kami belum lama hidup bersama sebagai suami istri. Kami baru saja menikah pada waktu itu. Kang Bo, jawab Kanjeng Adipati. Jika keputusan bahwa Kang Mas Tumenggung Vreda itu harus disingkirkan, dari Sendang Arum dijatuhkan, adalah akibat dari sikap dan tindakan Kang Mas Tumenggung Reksayuda itu sendiri. Hamba tahu Dimas, Kang Mas Reksayuda memang bersalah. Tetapi bukankah Kang Mas Reksayuda telah menjalani hukumannya? Kang Mas Reksayuda dihukum tidak boleh memasuki telatah Kadipaten Sendang Arum selama 5 tahun. Hukuman itu sangat berat bagi Kang Mas Reksayuda yang sudah lebih dari separuh baya itu, Dimas. Semuanya itu bukan kehendakku pribadi, Kang Bo. Tetapi paugeran dan tatanan di Sendang Arumlah yang menentukan. Jika Kang Mas Tumenggung yang sudah semakin tua itu tidak melakukan kesalahan, maka Kang Mas Tumenggung tentu tidak akan menanggung akibat yang mungkin dirasakan sangat berat itu. Dimas, apalagi sekarang menurut berita yang hamba dengar, Kang Mas Tumenggung Vreda sering sakit-sakitan. Apakah mungkin terjadi bahwa Kang Mas Tumenggung tidak lagi sempat melihat terbitnya matahari di Kadipaten Sendang Arum ini? Kanjeng Adipati Wirakusuma menarik nafas panjang. Dimas, apapun yang harus hamba lakukan, akan hamba lakukan bagi pengampunan Kang Mas Tumenggung Reksayuda. Baiklah, aku akan membicarakannya, Kang Bo. Beberapa pekan yang lalu, Dimas juga mengatakan akan membicarakannya. Aku sudah membicarakannya, tetapi masih ada beberapa silang pendapat di antara beberapa orang penanggung jawab negeri ini, agar keputusan yang akan kami ambil tidak menimbulkan persoalan di masa depan. Maka kami akan membicarakannya lebih dalam lagi.
Raden Ayu Prawirayuda mengusap matanya yang basah. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, "Ampun Dimas, jika demikian hamba akan menunggu. Namun hamba mohon dengan sungguh-sungguh belas kasihan Dimas kepadaku dan kepada Kang Mas Reksayuda. Hamba mohon Dimas Adipati memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan arti bagi pernikahan kami. Kami masih memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Kang Mas Reksayuda seandainya ia benar-benar aku beri kesempatan untuk pulang. Apa yang dapat dilakukan oleh Kang Mas Reksayuda yang sudah menjadi semakin tua? Seandainya Dimas mengizinkannya pulang, maka yang dapat dilakukannya tidak lebih dari satu kehangatan keluarga di usianya yang semakin tua. Baiklah Kang Bo, beri kesempatan kepada kami untuk membicarakannya dengan beberapa orang pejabat di kadipaten ini. Hamba Dimas, segala harapan bergayut kepada kebijaksanaan Dimas. Aku bersandar kepada kesepakatan para pemimpin di Sendang Arum. Tetapi Dimas adalah penguasa tertinggi di kadipaten ini." Kanjeng Adipati menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah Kang Bo, apa yang Kang Bo inginkan sudah kami ketahui. Karena itu, biarlah kami membicarakannya. Pada saatnya, kami akan memberitahukan kepada Kang Bo keputusan yang kami ambil." Raden Ayu Prawirayuda menundukkan wajahnya. Sekali-sekali tangannya masih mengusap matanya yang basah. Namun kemudian Raden Ayu Prawirayuda itu pun mohon diri. "Aku akan memberitahukan kepada Kang Bo secepatnya." "Terima kasih Dimas, hamba menunggu. Siang dan malam hamba berdoa, semoga Kang Mas Tumenggung Reksayuda segera diperkenankan pulang." Raden Ayu Reksayuda itu pun kemudian meninggalkan pertemuan itu. Wajahnya masih nampak muram, matanya lembab oleh tangisnya yang tertahan-tahan. Namun yang kadang-kadang bendungan itu pecah juga, sehingga air matanya menghambur keluar. Di ruang depan kadipaten itu, Kanjeng Adipati masih dihadap oleh Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.